Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan mengaruniakan keselamatan kepada kami. Pada hari ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan kembali untuk memulai hari yang baru. Kami mohon firman-Mu untuk menguatkan kami dan pakai kami untuk melakukan karya-karya terbaik. Kami sedia membaca firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6 firman Tuhan berkata, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Saudara-saudara, tema renungan kita berbuat baik dengan tulus. Saya dan Bapak Ibu berbuat baik apa saja mesti punya alasan kenapa berbuat ini dan kenapa berbuat itu. Demikian juga ketika kita berbuat baik, apakah perbuatan baik terhadap sesama, hewan, atau berbuat baik terhadap alam semesta. Berbuat baik terhadap sesama mulai dari orang-orang yang terdekat sampai yang jauh, bahkan yang kita anggap musuh. Berbuat baik terhadap hewan, bagi yang memelihara hewan di rumah, diperlakukan sebagaimana mestinya. Berbuat baik terhadap alam semesta, alam sekitar maksud saya. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan terus menjaga keseimbangan alam dengan penggunaan tisu misalnya, penggunaan kemasan-kemasan air mineral, makanan, dengan menghindari dan memperkecil yang terbuat dari bahan plastik supaya alam kita semakin sehat. Pertanyaan mendasar, dari mana kita memulai berbuat baik? Kitab 1 Petrus pertama-tama dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang terpaksa pergi dari Yerusalem dan terserak ke seluruh Asia Kecil dengan tujuan menguatkan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Petrus mungkin saja berada di Roma ketika dia menulis surat ini, ya kira-kira tahun 62 hingga 64 Masehi. Ketika Kaisar Nero mulai melakukan penganiayaan hebat di seluruh kekaisaran Romawi. Orang-orang Kristen disiksa dan dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. Dan jemaat di Yerusalem harus tersebar kemana-mana. Pada situasi demikian, Rasul Petrus menguatkan mereka. Dan pada bagian Alkitab bacaan kita, Petrus sedang menguatkan persekutuan paling terkecil di satu jemaat, yaitu keluarga. Bagaimana istri tunduk kepada suami, sama seperti Sarai taat kepada Abraham dan menamainya tuannya. Demikianlah istri taat kepada suami. Kebaikan yang tulus ditunjukkan Sarai kepada Abraham menjadi model untuk menekankan perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus hati. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pada ayat yang ke-7. Saudara-saudara, perbuatan baik yang didasari ketaatan dan ketulusan hendaknya menjadi alasan kuat orang beriman kepada Yesus Kristus untuk berbuat baik. Baik sesama seperti kita telah menerima
kebaikan Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita berbuat baik kepada sesama, hewan, lingkungan, dimulai dari diri kita dengan ketulusan hati kita. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. NKB 196, ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, janjimu yang ajaib, yang terus menyertai bagi kami, telah menjadi inspirasi kami untuk berbuat baik bagi sesama, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kami. Terlebih terhadap alam sekitar, hewan, dan berbagai-bagai ciptaan Tuhan untuk kami melakukan yang terbaik sehingga keadaan alam ini semakin terlindungi dan kami semakin hidup dalam damai sejahtera. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.